Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, istiqomah di atas agamanya. Dengannya kita meraih keimanan, kita meraih ketakwaan. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, 3 surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, surat Al-Asr, demikian juga surat An-Nasr. Salah satu dari 3 tersebut adalah surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling berwasiat di atas kebenaran, yang saling berwasiat di atas kesabaran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, para sahabat mengamalkan hadis ini. Tidaklah 2 orang dari mereka berjumpa kecuali tatkala mereka berpisah, mereka membacakan surat ini untuk sahabatnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat kecuali surat Al-Asr, maka sungguh surat Al-Asri mencukupi untuk mereka semuanya. Sebagaimana dinukil dari beliau, lau tadabbaran nasu ma fi suratil asri lawasi'atuhum. Seandainya manusia mau mentadabburi surat Al-Asri, maka sungguh surat Al-Asri mencukupi untuk mereka semuanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, wal 'asri, demi masa, demi waktu, demi umur, demi kesempatan yang Allah berikan pada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di antara makhluk-makhluknya yang mulia. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bintang-bintang, bersumpah dengan siang dan malam, bersumpah dengan waktu duha,
Demikian sumpah-sumpah Allah tidak terjadi kecuali sesuatu yang besar. Dan demikian ada di dalam surat Al-Asri, wal asri, demi waktu, demi umur yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana kebaikan dan keburukan, amal saleh ataupun sebaliknya, semua ada pada umur yang Allah berikan kepada kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan wal asri, demi waktu, tidak lain agar kita bersungguh-sungguh untuk mentadaburi waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sesungguhnya ajal datang kepada kita pada setiap saat, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, selalu datang kepada kita semuanya. Demikian akan datang pada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wal asri, demi waktu. Seorang meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia memuliakan waktu tersebut. Demikian seorang terjerumus di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia menyia-nyiakan waktu, umur yang Allah berikan kepadanya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, al-insan, kata al di sini lil istighraq. Di dalam bahasa Arab al di sini untuk mencakup semuanya. Innal insan, sesungguhnya semua manusia tanpa kecuali, lafi khusrin, mereka benar-benar ada di dalam kerugian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafi, sungguh ada di dalam, yaitu ada di dalam kerugian. Dan khusrin di sini Allah sebutkan dengan lafadz nakirah yang berarti umum. Semua kerugian bisa terjadi pada manusia. Khasarah ataupun kerugian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam banyak ayat. Orang-orang kafir mereka merugi, orang-orang yang tidak beriman mereka merugi, orang-orang munafik mereka merugi, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah sungguh merugi, yang berbuat dosa dan maksiat maka sungguh ia ada di dalam kerugian. Maka demikian mencakup segala sisi kerugian di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah." Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Tatkala seorang ditimpa keburukan, maka ia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ia merugi di dunia dan di akhirat. Wa khasira hunalikal kafirun, dan sungguh orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikian kerugian Allah sifati untuk mereka-mereka yang tidak memiliki 4 sifat di dalam surat Al-Asri. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati jauhnya dari kerugian tersebut untuk 4 sifat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Merekalah orang-orang yang beriman. Iman dengan hati mereka, meyakini semua perkara yang wajib untuk diimani, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Demikian beramal saleh sebagai bukti dari keimanan tersebut. Maka ia bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka sungguh keimanan mereka bertambah. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, mereka yang berinfak dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha la ilaha illallah. Sesungguhnya keimanan ada 70 sekian cabang, 70 sekian tingkatan. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu merupakan bagian daripada keimanan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sifat yang kedua setelah iman, wa amilus shalihat. Dan mereka beramal dengan amal-amal yang saleh, yaitu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah atas keimanan mereka. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Demikian mereka ada di surga kenikmatan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka untuk mereka surga firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka dua perkara yang tidak terpisahkan, seakan dua sayap di mana orang-orang beriman mereka menggunakan dua sayap tersebut, yaitu iman dan amal saleh. Dua perkara yang tidak terpisahkan. Seorang yang beriman sungguh ia akan membuahkan amal yang saleh. Demikian amal yang saleh tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali amal saleh tersebut dibangun di atas keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian dua perkara yang pertama menjadi sifat orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, mereka yang beriman dan beramal saleh. Adapun sifat yang ketiga, watawasau bil haqqi, dan sifat yang keempat, watawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat di atas kebenaran, di atas kebaikan,
di atas amal yang saleh, di atas keimanan. Demikian mereka saling berwasiat di atas kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak membahayakan kalian orang-orang yang tersesat jika kalian ada di atas hidayah. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, tidak difahami bahwa seorang yang beriman hanya memperhatikan diri sendiri, hanya fokus pada iman dan amal saleh. Tapi ternyata ada kewajiban yang lain, yaitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka saling berwasiat di atas kebenaran, di atas kebaikan, dan mereka saling berwasiat di atas kesabaran. Sehingga ayat tadi dimaknai, ditafsirkan bahwa seorang yang sudah bersungguh-sungguh untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka ketika manusia ada di atas kesesatan, maka sungguh kesesatan mereka tidak membahayakan kita. Bukan berarti seorang hanya memperhatikan kepada diri sendiri. Seorang muslim hendaknya menjadi hamba yang saleh dengan sifat iman dan amal saleh, namun ia juga seorang yang muslih, seorang yang memperbaiki orang lain. Ia tidak diam, ia tidak membiarkan kemungkaran ada pada orang lain, tidak membiarkan kemungkaran ada pada keluarganya. Demikian ia tidak diam dengan kebaikan, ia mengajak manusia untuk menuju kepada kebaikan. Mereka menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan semua dibangun di atas ilmu. Seorang menyampaikan kebaikan di atas ilmu, ilmu yang benar, ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, difahami dengan benar. Maka sampai pun satu ayat ia sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu ilmu. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kewajiban yang terakhir, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar. Kaum muslimin rahimakumullah, tiga perkara sebelumnya, yaitu iman, kemudian beramal saleh sebagai keharusan dari iman, demikian tawasau bil haq, saling berwasiat di atas kebenaran, di atas kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua itu tidak akan bisa kita tunaikan kecuali dengan bersabar. Bersabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, bersabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Demikian bersabar tatkala kita menerima ketentuan Allah, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bis sabr, Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar mereka dilimpahkan pahala tanpa hisab, pahala tanpa batas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ahlik al-kafarat al-mujrimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.